Kak, ada apa ini Kak? Ada kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 8 MAN 3 Kota Makassar yang mempunyai materi ancaman di bidang ekonomi yang beranggotakan saya sendiri Andi Muhammad Rahmat Ramadan, ada Syahreza Ikram Zulkarnain, ada saudara Abdul Ghafur, ada Ahmad Fauzi Kurnia Mukhtar, ada Muhammad Haikal Ma'rif, ada Arif Kamarudin, dan ada kameramen kami. Saya sendiri Muhammad Rida Yasjudan. Kak, Lagi dengerin Siko bagi dua. bukan itu Kak. Kak. Maksud kita ada data sampai bawah 5 juta. Bukan itu Kak. Apa Jipae? Apa itu ancaman ekonomi Kak? Nah, sebelumnya mau Kak jelaskan tentang apa itu ancaman. Nah, ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan di dalam maupun di luar negeri yang dinilai dapat membahayakan suatu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi itu tadi pengertian dari ancaman. Sedangkan pengertian dari ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai mengancam dan dapat membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ancaman dari dalam. Yang pertama, adanya inflasi. Yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga, sistem ekonomi yang kurang stabil. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia. Dan yang kelima, adanya pengangguran yang banyak di Indonesia. Selanjutnya, ancaman dari luar yang akan dijelaskan oleh saudara Ikram Zulkarnain. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu bentuk ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar terbagi 7. Yang pertama, adanya ketergantungan yang tinggi dari pihak asing. Dan yang kedua, adanya kegagalan dalam persaingan di era globalisasi dan pasar bebas. Yang ketiga, adanya kinerja ekonomi yang buruk. Dan yang keempat, adanya pemberlakuan embargo dan sebagainya. Dan yang kelima, datangnya barang-barang dari luar negeri atau bisa disebut dengan perdagangan bebas. Yang keenam, perekonomian kita dikuasai oleh pihak asing seiring dengan mudahnya penanaman modal di Indonesia. Dan yang terakhir, persaingan bebas akan menimbulkan pelaku ekonomi kalah dan menang. Selanjutnya ada pun contoh kasus ancamannya, yaitu Contoh kasus ancaman bidang ekonomi yang berada di negara Indonesia. Yang pertama, kasus moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, COVID-19. Yang keempat, naiknya angka pengangguran yang berada di negara Indonesia. Dan yang terakhir, naiknya hutang negara. Untuk contoh kasusnya, mari kita simak video berikut. Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran melebar seiring dengan perlambatan perekonomian. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,36 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,36 juta orang, sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310 ribu orang dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Dan 24 orang. Tingkat pengangguran ini kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya COVID adalah 2,6, tambahan angkatan kerja baru yang kemudian mencari kerja adalah 2,36 juta, dan penurunan lapangan kerja yang diciptakan adalah sebesar 0,31 juta. Ya, strategi menghadapi ancaman. Pertama, perbaiki infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, membuat kebijakan yang memajukan UMKM. Yang ketiga, membangun lapangan kerja yang bersifat kreatif dan padat karya. Yang keempat, terapkan devaluasi atau penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri untuk menghadapi inflasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keenam, memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha ekonomi kreatif.
Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi di sebagai bidang. Dan meningkatkan pembayaran pajak guna mengatasi masalah utang luar negeri. Selanjutnya, ancaman dari dalam. Yang cari buna suara Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam terdiri dari 5. Yang pertama, adanya inflasi. Yang kedua, ada selanjutnya Iya bagus ki sih. Bagus ki. Tapi kesana mau kok. Baca-baca dulu saudara. Halo guys, kali ini kita membuat tugas video sama Ari, Rama, dan lain-lain. Ini Ame, ini Aca lagi menghafal. Kak! Oi, Kak! Oi, Begitu saja.